harus ditingkatkan lagi karena memang masih sering kesulitan ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dan sesuai dengan alur kita. Ya, jadi betul Bu ya, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi tadi pertanyaan bobot sehingga Ibu juga lebih memahami mungkin ya alur tirtanya harus seperti apa, dari mulai identifikasinya, kemudian dari rencana aksinya sampai dengan ke tanggung jawabnya. Nah, dari itu semua apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan? Ya, tentunya saya berharap bahwa ketika nanti coaching saya bisa mendapatkan informasi, menggali informasi, dan tentunya bisa berjalan dengan lancar coachingnya nanti. Baik Ibu, saya juga doakan semoga proses nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Tapi saya mohon izin ketika nanti proses coaching, saya izin untuk merekamnya sebagai dokumentasi ya Bu ya. Boleh. Tidak keberatan kan Ibu? Tidak keberatan. Iya. Baik Ibu, kita lanjut ke proses coachingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Trias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Trias? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan yang lalu saya melihat bahwa Ibu Trias itu sedang seperti ya memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan Ibu Trias waktu itu? Iya Bu, saya ini lagi ada masalah Bu, masalah peserta didik sih Bu ya. Jadi di tahun lalu itu saya diamanahi satu orang anak ABK. Nah ternyata pas sekarang saya menjadi wali kelas 8, saya juga mendapat amanah yang sama, anak ABK yang sama ada di kelas saya. Oh, ternyata ada permasalahan yaitu mengenai anak ABK. Iya Bu. Nah, kemudian permasalahannya di mana? Anak ABK ini seperti apa? ABK-nya belum disensalis dulu. Nah, sebelumnya saya izin merekam ya untuk mendokumentasikan permasalahan ini ya. Kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan Ibu Trias ketika anak tersebut memang permasalahannya dicari sebelum. Ya Bu, di awal semester 1 ketika dia kelas 7 saya sudah membimbing berkolaborasi gitu ya Bu dengan guru BK. Ketika saya ada jam kosong, saya menyediakan waktu khusus tertentu untuk mengajari membaca dengan cara seperti anak TK gitu ya. Tetapi setelah 1 semester berjalan seperti tidak ada perubahan gitu Bu yang kami rasakan. Anak tersebut mengenal huruf pun belum semua, masih lupa lagi. Kemudian setelah itu pihak BK berinisiatif untuk memanggil orang tuanya, terus kita ngobrol sama orang tuanya. Dan karena keterbatasan kita ya dia memahami tentang ABK ini, kita meminta sebetulnya ke orang tuanya mau gimana gitu Bu, barangkali Ibu bisa mendatangkan ahli atau apa supaya kita harus bagaimana ya terhadap anak ini. Karena sebetulnya anak itu mempunyai semangat yang tinggi Bu buat belajar gitu sebetulnya. Cuma kasihan katanya. Nah akhirnya di semester 2 karena orang tuanya juga belum membicarakan apa-apa lagi, jadi kami tidak ingin fokus ke apa yang tidak dia bisa gitu Bu. Kasihan kan harus dijejali sementara mungkin kapasitas otaknya belum mampu gitu ya. Jadi akhirnya dengan pihak BK udah biarin aja. Tapi saya kan merasa saya tidak melakukan apa-apa nih selama di semester 2 waktu dia kelas 7. Makanya mungkin sekarang ketika di kelas 8 saya diambil kedua lagi itu mungkin kesempatan gitu Bu bagi saya supaya saya bisa lebih baik lagi kan. Nah, tadi ketika disampaikan Ibu Trias sudah memanggil orang tua, kemudian guru BK juga ya. Sudah berapa kali Ibu Trias memanggil BK atau
sekarang. Jadi situasi yang apa yang diinginkan untuk siswa tersebut? Harapan saya siswa ini kalaupun belum bisa calistung, setidaknya dia memiliki kecakapan hidup gitu. Misalkan tidak bisa membaca, ya udah kita tidak usah terlalu forsir dia akan hal itu, tapi saya ingin mengembangkan apa sih potensi setiap anak. Kan pasti ya dia punya potensi yang baik gitu dalam dirinya. Apa nih yang bisa saya kembangkan gitu. Saya lagi memikirkan itu, kira-kira harus gimana nih gitu. Betul ya. Harapan saya ada itu potensi yang bisa dikembangkan sehingga si anak ini tetap survive gitu, menjalani kehidupan nantinya. Ya betul ya, tidak ada kemungkinan walaupun mereka pasti punya keahlian tertentu di bidangnya ya. Nah berikutnya apa hal yang terpenting buat ibu yang dilakukan tadi untuk siswa tersebut? Kalau menurut saya yang terpenting saya sudah berupaya. Apapun upaya saya, hasilnya bagaimana, ya itu mungkin kembali lagi ke takdir Allah ya Bu ya. Yang penting saya sebagai wali kelas sudah mengupayakan ada sesuatu yang saya lakukan, tidak seperti ketika semester 2 tahun kemarin ya Bu ya. Maksudnya kemarin itu saya merasa belum melakukan apa-apa gitu. Sehingga ibu belum melakukan apa-apa walaupun itu sudah kolaborasi dengan mereka ataupun orang tua ya. Nah menurut ibu apakah hal itu sudah baik belum menurut ibu? Ya sebetulnya sudah baik sih, sudah ada kolaborasi. Ya. Tapi ingin lebih lagi gitu ya. Oh iya, iya. Nah kapan ibu akan melaksanakannya? Baik kolaborasi dengan orang tua maupun dengan BK. Oh ya, kolaborasinya saya
permasalahan yang sedang saya hadapi Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Trias, terima kasih juga sudah bisa bertemu hari ini ya. Mudah-mudahan permasalahannya bisa teratasi dan solusinya juga bisa dikasih ya. Ya, amin. Terima kasih Ibu Trias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Else. Waalaikumsalam Ibu Tika. Ya, tadi proses itu juga sudah saya mengerti ya Bu ya. Namun memang ada beberapa hal yang sudah saya catat dan saya juga ingin sampaikan kepada Bu Else ini. Nah, Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi tadi? Ya, pada kompetensi tadi saya merasa bahwa performa saya sudah meningkat dari sebelumnya. Ya, apa nih yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Saya pada coaching tadi merasa bahwa saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching kaitan dengan rencana aksi dan coaching tersebut. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan. Tadi saya sudah mengamati proses coachingku Else dengan Bu Trias. Saya mengamati Ibu Trias ini sudah melakukan yang sebelumnya dari identifikasi ya. Ada anak ABK, Trias, Bu Trias, kemudian juga Bu Trias memberikan solusi dengan rencana-rencana yang sudah disusun, yaitu dengan cara memilihnya di waktu yang lain, gitu ya, di luar jam pelajarannya, kemudian juga minta bantuan dari guru BK dan juga ngobrol bersama orang tuanya. Nah, saya juga melihat Bu Trias ini sudah berupaya gitu ya untuk meningkatkan kompetensi dari anak tersebut. Namun memang dalam kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya, karena memang untuk anak ABK ini sebaiknya itu dibicarakan dengan ahli ya Bu. Namun Bu Trias belum melakukan itu dan juga sudah masuk ke rencananya. Saya berharap mudah-mudahan Bu Trias dapat menjalankan rencananya dan mudah-mudahan juga ada solusi dari apa yang sudah direncanakan oleh Bu Trias. Nah, kemudian itu juga proses yang tadi sudah sesuai, bahkan lebih tinggi ya dari standar yang sudah kita rujuk. Kemudian Bu, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah saya sangat senang sekali tadi bisa coaching dengan Bu Trias, sehingga saya juga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Trias. Namun kemudian saya juga tadi melihat hal-hal yang bisa dikembangkan ya. Misalnya tadi Bu Trias sudah menyampaikan ingin membawa anak tersebut ke ahlinya gitu ya. Karena memang kalau misalnya anak ABK ini hanya diobrolkan dengan BK atau dengan orang tuanya, mungkin kurang ada solusi yang tepat. Nah, dengan membawa anak ABK ini kepada ahlinya, kita akan mendapatkan solusi yang lebih tepat gitu ya. Jadi penyebabnya sudah teridentifikasi kalau dengan ahlinya itu, karena memang di ahlinya ini mereka lebih tahu apa yang harus mereka anak ABK ini harus dibimbing secara bagaimana gitu. Ahlinya ini akan lebih tahu, lebih paham gitu, sehingga Bu Trias juga bisa menentukan solusi yang tepat untuk anak ABK ini mengembangkan dirinya, untuk survive hidup di masa depannya gitu ya. Kemudian juga dari rencana Bu Trias juga saya tadi mendengar ya beliau ini akan mengembangkan kompetensinya untuk mengajari anak tersebut ini dengan pelajaran matematika. Kebetulan karena Bu Trias ini guru matematika ya, sudah sangat setuju gitu ya, kontekstual sekali apa yang direncanakan Bu Trias ini. Tadi sudah akan mengajari nominal uang,
sudah berencana ya, udah dibayangkan nih nanti Iya. ibu akan ngobrol bersama anak sejawat, kemudian juga dengan kepala sekolah gitu ya Bu. Jadi ibu juga sudah punya rencana ke depannya seperti apa. Ya. Nah, dari hasil pengamatan ini saya akan catat di form supervisi akademik ya Bu ya. Jadi saya juga mohon ibu untuk mencatatnya. Baik Bu, saya akan mencatat ya pada form supervisi akademiknya. Nah, apa yang ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapatkan pada coaching ya pada kesempatan ini, tentunya saya di sini banyak inspirasi ya dari Ibu Rias bagaimana cara menangani anak ABK. Ternyata itu pengalaman buat saya dan memang selama ini saya belum pernah menangani anak ABK, sehingga ketika saya menemukan permasalahan yang sama menangani permasalahan ABK, saya bisa mencermin atau bisa punya gambaran untuk menyelesaikan solusinya seperti apa. Iya, apa yang ibu dapat dari proses ini? Saya banyak sekali ya inspirasi dari Ibu Rias selama coaching tadi ya, bagaimana cara menangani anak ABK tadi ya, sehingga ketika saya punya permasalahan yang sama, saya juga punya gambaran ya atau bisa berkaca kepada Ibu Rias bagaimana cara menangani anak ABK ini. Nah, di samping itu saya juga punya banyak pengalaman ya dari coaching tadi, sehingga saya punya pengalaman saya bisa meningkat, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga bisa saya tingkatkan kembali. Baik ibu, jadi sudah sangat meningkat ya dari segi ibunya sendiri, dari pribadi ibu yang tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot itu semakin meningkat. Kemudian juga ada hal-hal lain yang dapat ibu ambil dari Bu Rias gitu ya. Itu sangat bagus sekali Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kemarin Bu Elsa sudah chat saya ya, katanya ada yang mau diobrolkan Bu Elsa ini. Kalau saya boleh tahu mengenai apa ya Bu? Baik, ya, memang saya waktu itu sempat memberitahukan kepada Ibu, mengirimkan pesan kepada Ibu bahwa saya memiliki permasalahan Ibu. Ya, permasalahannya diantaranya saya ketika pembelajaran ada anak siswa yang tidur di kelas. Oh, siswanya ada yang tidur ya Bu? Ya. Nah, kira-kira Bu Elsa ini sudah melakukan apa ya untuk mengatasi masalah tersebut? Saya pernah melakukan hal tersebut dengan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Ya, nah kalau boleh tahu juga hasil dari segitiga restitusi ini apa yang Bu Elsa dapatkan? Ya, ketika saya memanggil anak tersebut, ya, anak tersebut mengatakan bahwa ketika dia tidur di kelas, ternyata setelah digali pertanyaan, maka si anak tersebut menyimpulkan bahwa tidur di kelas itu disebabkan karena bermain HP sampai larut malam. Oh, sampai larut malam ya. Nah, Bu Elsa sudah bertanya kenapa anak tersebut bisa bermain HP sampai larut malam gitu? Apakah tidak ada pengawasan atau bagaimana? Ternyata setelah diselidiki, anak tersebut bermain handphone itu karena memang penasaran belum berhasil atau belum mengenal gamenya. Gitu. Nah, ketika Bu Elsa ini tadi sudah melakukan sedikit restitusi, kemudian juga mendapatkan informasi bahwa memang anak tersebut itu sering main HP. Nah, kira-kira komitmen apa nih pada anak tersebut ketika Bu Elsa tanya komitmen dari anaknya supaya
mungkin diperbanyak agar siswa di kelas sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, selain tadi metodenya atau model pembelajarannya, kemudian juga ada ice breakingnya supaya lebih seru pembelajarannya, ada hal lain atau rencana lain dari Bu Else ini? Mungkin cukup ya untuk rencana seperti itu. Hanya saya juga memiliki komitmen lain ya agar si anak tersebut tidak lanjut lagi di kelas. Ya. Saya akan berkomunikasi juga dengan BK ya dan wali kelasnya. Saya akan meminta bantuan juga. Ya betul. Kalau boleh tahu Bu Else ini sudah melakukan segitiga restitusi ini berapa kali Bu? Saya baru 1 kali melakukan segitiga restitusi ini. Baru 1 kali ya. Mungkin kedepannya Bu Else juga akan melakukan lagi segitiga restitusi atau mau rencana yang tadi sudah diobrolkan saja? Mungkin saya akan, memang kalau permasalahan ini belum selesai, saya akan panggil kembali dengan segitiga restitusi yang kedua. Oh iya, Bu Else, kira-kira dari tadi yang sudah disebutkan, situasi ideal apa yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Ya, saya harapannya ya terhadap anak tersebut, si anak tersebut bisa belajar lebih semangat lagi, kemudian tidak ngantuk lagi di kelas. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira hal apa yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut agar tidak mengantuk lagi di kelas? Ya, tadi seperti saya katakan, saya harus membuat media pembelajaran, kemudian melakukan speaking sebelum pembelajaran agar siswa tersebut siap untuk mengikuti pembelajaran. Kalau saya boleh Ibu akan melaksanakan itu? Ya, saya akan melakukan banyak hal tersebut di minggu depan rencananya. Ya, baik. Berarti minggu depan sudah mulai dengan rencana aksi begitu ya Bu Else? Baik, saya akan laksanakan. Ya, nah bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksinya? Komitmennya saya akan tadi ya, jika rencana itu belum berhasil, saya akan kolaborasi bekerjasama dengan pihak BK atau wali kelasnya, bahkan pada orang tuanya. Berarti memang Ibu akan melibatkan orang lain ya, ini adalah berbeda dan orang tuanya begitu Ibu ya. Ya baik Ibu, setelah kita ngobrol ini bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lega, permasalahan yang saya hadapi sudah bisa terpecahkan ya. Terima kasih kepada Monika sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menyelesaikan solusi tersebut. Betul-betul tidak lepas dari bantuan orang lain juga ya Bu. Mudah-mudahan dalam aksinya Ibu ini berjalan dengan lancar dan apa yang sudah Ibu rencanakan bersama orang-orang yang akan membantu Ibu terlaksana dengan baik, dan yang terpenting masalah di kelas Ibu sudah terselesaikan dengan rencana-rencana Ibu sendiri. Terima kasih Bu Tika. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sebelum proses resminya dilaksanakan, izin direkam ya Bu ya. Ya boleh Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Hari ini saya diundang ya sama Bu Tika, katanya Bu Tika mau membicarakan sesuatu ya. Betul saya Bu. Iya, kebetulan kemarin juga saya sudah WA Ibu minta waktunya ya. Jadi ini Bu, jadi memang saya terkait permasalahan saya di kelas gitu. Ya, jadi ada siswa yang sudah dinyatakan sekolah. Ya di 1 bulan ini dia hanya sekolah sekitar semingguan, sisanya lulus. Iya. Ya, Kira-kira ini kenapa nih ini bisa jarang masuk sekolah? dan saya juga belum mencari informasi yang lebih banyak Bu ya. Kemarin
kemarin sudah saya tanya-tanya ke teman-temannya, katanya sih ada di rumah Bu, jadi memang dia malas aja ke sekolah gitu. Iya, jadi menurut informasi yang ibu dapatkan, ternyata anak ini malas gitu ya, dia ada di rumah Bu. Kalau dengan wali kelas sebelumnya, apakah sudah ada komunikasi? Apakah ini baru sekarang terjadi atau sebelum-sebelumnya sudah terjadi? Nah itu juga saya baru mencari informasi sedikit ya Bu, kebetulan kemarin wali kelasnya saya tanya-tanya, ternyata memang hal ini sudah menjadi kebiasaan anak tersebut gitu. Dan saya juga dengar dari wali kelas yang terdahulu bahwa anak tersebut memang bapaknya sudah meninggal Bu ya. Jadi anak tersebut tinggal bersama ibu dan kakeknya. Nah ibunya sendiri itu bekerja membantu pekerjaan rumah tangga orang lain gitu ya, dia kayak mencuci, menyetrika gitu. Jadi kalau pagi-pagi ibunya sudah pergi, jadi tinggal anak tersebut sama kakeknya gitu. Jadi mungkin pengawasan dari ibunya kurang ya? Iya betul Bu, berangkat pagi, pulang sore ya? Iya betul sekali. Kira-kira apa nih yang sudah ibu rencanakan atau yang sudah ibu lakukan? Tadi kan baru mencari informasi ya dari wali kelas sebelumnya, dari informasi seperti itu. Nah untuk selanjutnya apakah ibu sudah merencanakan sesuatu bagaimana kita tadi untuk anak ini? Ya, rencananya sih saya memang karena kemarin saya sudah belajar segitiga restitusi ya Bu, saya inginnya melaksanakan segitiga restitusi ini. Namun memang saya kesulitan karena segitiga restitusi ini kan harus dilaksanakan ketika siswa tersebut sekolah ya Bu. Saya juga mau manggil anaknya bersekolah juga malas, anak itu saya juga belum bisa gitu. Jadi ibu rencananya mau melaksanakan segitiga Iya, kalau kita kampanye karena anaknya tinggal ke sekolah terus ya belum bertemu dengan ibu. Apakah itu sudah menghubungi orang tuanya? Nah kemarin saya sudah menghubungi orang tuanya, tapi di awal-awal orang tuanya, karena ibunya saya punya nomor teleponnya ibunya ya Bu, saya tuh nanya ke ibunya juga belum sempat ngasih tahu bahwa anak tersebut memang sering bolos gitu, dan ibunya itu sebenarnya tidak tahu kalau anaknya tidak sekolah. Yang ibunya bilang sih katanya kalau pagi-pagi dia sudah membangunkan anaknya, sudah menyiapkan sarapannya juga, tinggal berangkat. Tapi kenyataannya memang anak tersebut tidak ada di sekolah gitu. Nah kemudian juga saya tanya ke teman-teman yang lain juga betul katanya ada di rumah, tapi kemarin juga saya sempat ngobrol dengan tetangganya gitu Bu ya, dengar sih Bu katanya anak tersebut suka ikut rongsok gitu Bu sama kakeknya, karena memang kakeknya ini ternyata suka mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual itu. Nggak tahu diajak atau memang anak tersebut yang memang ingin ikut ke kakeknya. Nah itu saya belum konfirmasi ke kakeknya. Jadi banyak nih informasi yang didapatkan sebelum ibu merencanakan segitiga restitusi. Ternyata ibu mendapatkan informasi bahwa kalau dari ibunya kan sudah berupaya ya untuk menyiapkan anak ini sampai berangkat sekolah. Tapi kenyataannya sekolah tidak ada. Dan dari informasi dari tetangga bahwa anak ini ikut dirongsokan ya dengan katoliknya, mengumpulkan rongsokan dengan katolik seperti itu. Nah melihat informasi ini dengan rencana ibu sebagai restitusi, apa nih yang mau ibu lakukan lagi kira-kira yang ke depannya? Ya ke depannya saya ingin mendatangi rumahnya Bu ya, saya ingin ngobrol bersama kakeknya, ya mau visip gitu. Apakah benar apa yang dikatakan oleh tetangganya, terus informasi yang saya dapat juga apakah memang benar. Saya akan konfirmasi kepada kakeknya
dia itu tinggal hanya dengan kakeknya gitu. Jadi kakeknya akan lebih banyak tahu mengenai anak tersebut gitu. Jadi ibu karena tadi terkendala resiko semua terkendala kehadiran siswanya, ibu sudah mendapatkan informasi yang lain, akhirnya ibu akan merencanakan visit. Kalau dari kami sekolah tidak ada ketemu ya. Apakah ada rencana ibu yang lainnya selain home visit, segregasi khususnya apakah ada yang Ya, rencananya memang selain dengan orang tua, kakeknya, kemudian saya juga mendapatkan informasi dari tetangganya. Mungkin saya rasa itu saja dulu rencana saya untuk kedepannya. Kalau misalnya ada solusi lain nanti saya akan rencanakan kembali. Oke, baik. Jadi ya ibu sudah memiliki beberapa rencana ya, terus akan melihat dulu nih perkembangannya setelah rencana ini dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan ibu akan merencanakan mau visit ke rumah anak ibu? Ya, saya akan melaksanakannya secepatnya Bu ya, karena memang ini di awal semester, di awal tahun ajaran ini kan anak butuh pembelajaran, karena memang kalau saya kan udah kelas 4, ini udah kelas 4 itu sudah sangat secara materi ya Bu, sudah banyak itu. Kalau misalnya anak tersebut banyak bolosnya, banyak ketinggalannya juga. Dan satu lagi saya juga mendapatkan informasi dari wali kelas sebelumnya bahwa sebetulnya anak tersebut itu secara kompetensi dia sangat baik itu, hanya saja karena memang jarang sekolah sehingga kompetensinya itu jadi menurun karena ketinggalan materi terus ya Bu. Jadi saya rasa sayang sekali kalau anak sudah punya kemampuan yang lebih tapi tidak dimaksimalkan, itu sangat sayang sekali itu. Ya, betul. Ya. Jadi kita tidak bisa mengembangkan kompetensinya ya kalau anak ini tidak sekolah. Ya mudah-mudahan nanti dengan melakukan visit secepatnya ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi ya, kenapa penyebab yang lebih realnya itu si anak ini kok nggak mau ke sekolah, mungkin ada apa, atau ada sesuatu di sekolah atau mungkin di rumah gitu ya. Jadi nanti ibu bisa melakukan tindakan yang solusi yang lebih baik lagi ya. Nah, bagaimana nih komitmen ibu nih ke depannya terhadap masalah ini? Ya, komitmennya sih saya ingin mengembangkan apa yang sudah saya rencanakan, dan juga komitmen saya mudah-mudahan anak ini bisa belajar lagi dengan rajin, datang ke sekolah dengan rajin. Yang saya inginkan seperti itu Bu. Jadi rencana saya bisa berjalan dengan lancar, kemudian anak juga bisa kembali ke sekolah dengan rajin tanpa ada bolos lagi gitu, sehingga bisa mengejar ketinggalannya gitu. Kemudian jadi komitmen ibu ini anak ini jadi rajin ke sekolah dan bisa mengembangkan kompetensi yang dia miliki. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu dalam hal ini? Mungkin nanti saya sama anak-anak yang sekelasnya, karena ada beberapa teman sekelasnya yang rumahnya dekat dan saya juga belum tahu rumahnya di mana. Saya akan meminta bantuan sama anak-anak yang tahu rumahnya, kemudian juga saya akan meminta bantuan kepada orang tua yang dalam hal ini adalah kakeknya gitu, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan juga merencanakan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi ibu akan melibatkan temannya juga ya, siapa tahu dengan kehadiran teman untuk menjadi semangat ya untuk sekolah. Selain ini juga yang ada kemampuan orang tua juga tentu dilibatkan ya dalam program. Jadi terima kasih ibu untuk posisi ini ya, kalau hari ini bagaimana perasaan ibu setelah mengobrol keadaan ini? Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah lega ya. Tadi saya belum kepikiran saya harus bagaimana ya, apa solusi yang harus saya terapkan dalam masalah saya sehari yang ini gitu. Karena dari kemarin juga kepikiran terus ya apa ya, saya harus gimana ya. Tapi alhamdulillah dengan proses ini saya jadi terbuka pikiran saya, ternyata saya harus begini, dan mudah-mudahan rencana yang sudah tadi saya obrolkan ke ibu bisa terlaksana. Apakah ada
kita ngobrol ini? Ya Bu, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan yang saya belum kepikiran gitu. Jadi Ibu nanya apa rencananya Bang? Dari kemarin saya belum terpikirkan gitu ya. Saya harus gimana ya, yang di pikiran saya harus gimana gitu, tanpa ada apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan saya ngobrol dengan ibu nanya sama saya apa rencananya, barulah saya terpikirkan gitu. Berarti sebelum memulai saya harus ada rencana dulu begitu Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu ya. Alhamdulillah Ibu ada sedikit pencerahan lah Ya, ya betul. sama ini. Mudah-mudahan tadi seperti yang Ibu harapkan rencananya bisa terlaksana dengan baik Ibu ya. Sehingga harapan kita terhadap anak ini bisa lebih baik lagi ya. Gitu. Kemudian apa yang Ibu dapat dari percakapan kami ini? Ya, saya mendapatkan banyak inspirasi, banyak solusi juga yang tadinya belum terpikirkan menjadi sudah terpikirkan. Aksi nyata saya harus seperti apa gitu ya. Jadi sudah terbayangkan saya harus memperlakukan anak ini harus bagaimana gitu. Alhamdulillah Ibu ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa tidak hanya rencana ya Bu ya, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dari harapan kita terhadap anak-anak didik kita terlaksana juga dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya baik Bu. Ya mungkin seperti itu dulu Ibu. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mohon doain saja mudah-mudahan dalam rencananya saya berjalan dengan lancar dan tidak ada terkendala. Ya, amin. Mudah-mudahan ya saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Apa yang kita harapkan bersama bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Bu.